Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Sidik, kami dari kelompok 3 dan beberapa teman saya ada Celsiano, Ihsan, Ferdiansah, Ki, dan Aulif dan juga Heru, itu kelompok saya. Dan saya di sini akan mendemokan program yang kami kerjakan, yaitu program manajemen toko NetBeans. Jadi saya akan mendemokan login. Pertama kita run dulu projectnya begitu. Terus sebelum kita login, kita tentunya perlu beberapa akun. Yang pertama ada akun bernama Fajar dan yang kedua ada Ferdi, dan dua-duanya ini adalah akun admin dan passwordnya sendiri itu tester gitu ya. Yang di sini kita menggunakan username Fajar dan passwordnya admin123 gitu. Admin123. Dan kalau berhasil ada report seperti ini, dan jika gagal kita coba tester gagal. Kita coba tester gagal, dan jika kita belum mendaftarkan akun kita, yang akan terjadi akan seperti ini. Ini contoh kita ngasal aja username dan passwordnya. Nah, masalah akan muncul di username atau password salah gitu. Dan di sini kenapa tidak ada fitur register, karena ini aplikasi private ya. Jadi tidak perlu menggunakan register di bagian login yang bersifat public gitu ya. Karena akunnya memang disengaja dibuat untuk private gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilan login. Dan nanti tampilan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita coba masuk dulu ke tampilan dashboard ya setelah login. Seperti ini. Baik, saya Diki Ahmad Farezi. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Fajar, yaitu tentang data barang. Di data barang ada bumbu dan ikan. Saya akan menjelaskan bumbu terlebih dahulu. Kita akan memasukkan nama bumbunya, yaitu merica. Lalu tanggal 10 Juli 2025 dan stoknya 69. Keterangannya itu baru. Lalu kita pencet tombol save, dan dia akan muncul di tabel bumbu yang terbaru. Lalu ketika kita mau edit, kita klik tabelnya seperti ini, lalu stoknya kita ganti ke 10, maka kita pencet edit, maka di tabelnya akan berubah stoknya menjadi 10. Lalu ketika kita mau delete, sama saja kayak kita tadi mau edit, kita klik, lalu pencet delete, langsung di tabelnya akan ke delete otomatis. Lalu misalkan kita mau cari data bumbu, misalkan gula pasir. Nah, di tabelnya kita akan melihat gula pasir doang, karena yang kita cari hanya gula pasir. Misalkan tidak ada di tabel, maka ada peringatan data tidak ditemukan. Baik, kita akan lanjut ke ikan. Ini sama saja ya, seperti bumbu, kita akan memasukkan nama ikan dahulu. Ikan paus misalnya. Lalu tanggal 10 Juli lagi. Stoknya 69. Keterangannya itu frozen boleh. Lalu kita save. Dan akan muncul di tabel ikan. Seperti berikut ini ya. Lalu ketika kita mau edit, kita klik saja yang tadi, yang paus. Lalu stoknya kita ganti. Jadi 9 boleh. Lalu kita edit. Maka otomatis stoknya akan berubah menjadi 9. Dan ketika kita mau delete, kita klik seperti yang tadi. Kita hapus. Maka data berhasil dihapus, langsung tidak ada. Misalkan kita mau cari nama ikan. Misalkan gurame. Maka yang akan tampil hanya gurame. Lalu kita mencari yang tidak ada di tabel, maka data tidak ditemukan. Oke, seperti berikut. Lalu di tabelnya ada ID, yaitu yang pertama kali kita input ID-nya. Lalu ada ID supplier, itu kita mengambil dari data transaksi pembelian. Nama ikan dari inputan dari atas. Harga itu kita akan mengambil dari transaksi pembelian. Lalu ada stok, kita input dari atas. Dan tanggal kita inputan dari atas. Dan keterangan juga dari atas yang kita input tadi. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang bagian tepung dan supplier dan data supplier. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian tepung dulu. Pertama kita ada nama tepung, tanggal, stok, dan keterangan.
Lalu di bawahnya ada tabel data tepung. Pertama kita masukkan nama tepung. Nama tepung kita masukkan tepung tapioka. Lalu tanggalnya kita masukkan tanggal 1. Lalu stoknya kita isi 10. Lalu keterangan yang baru. Lalu kita save. Nanti akan masuk ke dalam tabel yang di bawah. Lalu misalkan ini diedit, pencet yang tabel tadi, data yang tadi, lalu kita ganti stoknya misalkan 12. Lalu kita edit. Dan stoknya akan berubah menjadi 12. Lalu misalkan ingin mendelete, pencet data yang tadi, kita delete, ya, dan data telah terdelete. Lalu kita masuk ke data supplier. Di data supplier ini kita masukkan ada nama supplier, alamat, nomor telepon, perusahaan, keterangan, dan tabel data supplier. Pertama kita masukkan nama supplier, misalkan ABC, lalu alamatnya Jalan ABC, lalu nomor teleponnya 123, lalu perusahaannya perusahaan PT 123, lalu keterangannya lunas. Dan di sini kita akan meng-save, ya, dan terlihat di tabel bawah. Lalu ingin mengedit, kita menekan tabel data yang tadi. Lalu kita misalkan ganti keterangannya menjadi belum dibayar. Lalu edit. Dan keterangannya akan berubah. Lalu ingin mendelete, kita pencet yang seperti tadi lagi. Lalu pencet delete. Dan yes. Oke. Dan data terdelete. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk tabel tepung. Lalu pertama ini ada ID. ID ini dari inputan pertama kali dimasukkan di tepung. Lalu ada IDS, itu ID supplier yang ada di data supplier. Lalu nama tepung itu dari inputan nama tepung yang di atas. Harga itu dari transaksi pembelian yang di sebelah kiri. Lalu stok itu dari inputan yang di atas. Tanggal juga dari inputan yang di atas, lalu keterangan juga dari inputan yang di atas. Oke, saya Muhammad Ihsan Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan dari Aulif. Saya di sini akan menjelaskan data karyawan dan juga data pelanggan. Yang pertama itu ada data karyawan dan isinya itu yang pertama ada nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon, jabatan dan juga gaji. Oke, yang pertama kita akan coba masukin nama karyawannya dulu. Misalnya kita masukin namanya itu Chelsea, alamatnya itu di Jakarta, nomor teleponnya 0877 2082 6802. Dan untuk jabatannya itu sebagai operator penggilingan kasar. Dan untuk gaji kita akan masukkan itu misalnya 300 juta. Oke, kita save. Nah, nanti akan muncul di table ya. Dan kalau misalnya mau diedit, tinggal dipencet, terus kita edit. Nah, ini misalnya kita ganti di Bandung. Dan nama karyawannya kita ganti misalnya Diki. Nah, langsung aja kita edit. Nah, otomatis akan berubah. Dan kalau misalnya mau dihapus, tinggal kalian pencet, lalu kalian delete. Nah, di sini ada table. Yang pertama itu ada ID. ID itu yang pertama kali kita save. Dan yang kedua itu ada nama karyawan, ada jabatan, ada gaji, nomor telepon, dan alamat. Oke, kita langsung aja ke data pelanggan. Nah, di sini itu data pelanggan itu ada nama, ada alamat pelanggan, nomor telepon, dan juga perusahaan. Oke, yang pertama-tama kita akan masukkan nama pelanggan dulu. Misalnya itu namanya itu Ferdi.
alamat pelanggannya di misalnya itu di Bogor, dan nomor teleponnya itu 0825 3070 1425. Dan untuk perusahaannya itu misalnya PT Indonesia Sejahtera. Nah, di-save. Nah, otomatis akan ter-input ya datanya itu. Dan kalau misalnya kalian mau ngedit, ya kayak biasa, kayak tadi lagi aja. Tinggal kalian ubah aja namanya. Itu misalnya kita ganti Bandung, dan otomatis langsung terganti. Dan kalau misalnya mau di-delete, tinggal hapus aja, klik, terus pencet delete. Dan di tabel data pelanggan ini ada ID, ada nama, ada perusahaan, nomor telepon, dan juga alamat. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan menjelaskan menu data resep. Pada menu data resep, ada resep dan juga detail resep. Pada resep, kita memasukkan nama resep. Pertama-tama kita memasukkan nama resep. Contohnya dimsum. Lalu memilih nama pelanggan yang sudah terdaftar. Contohnya Cafe Cahaya Ilahi atau ya. Lalu memilih tanggal. Lalu memasukkan keterangan. Lalu save. Bisa dilihat value-nya masih kosong karena masih belum ada isinya. Selanjutnya kita beralih ke detail resep. Ya, pada detail resep pertama kita memilih nama resep yang sudah kita daftarkan tadi. Maaf. Lalu memilih bahannya atau barangnya. Seperti tepung. Kita pilih tepung terigu dengan jumlah 2 kilo. Satuannya kilo ya. Lalu memilih tanggal. Untuk totalnya di sini otomatis ya. Lalu tambah detail. Nah, di sini kita tambahkan bahan lainnya. Contohnya di ikan. Jangan lupa pilih resep yang tadi juga. Di atas nama resep. Setelah memilih ikan, lalu tambah detail lagi. Lalu simpan resep. Lalu beralih ke resep. Laman resep. Lalu pencet refresh. Nah, bisa dilihat resep dimsum sudah diperbaharui dan sudah disimpan. Untuk mengedit bisa tinggal klik lalu edit. Seperti biasa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi tata caranya. Lalu apa ya? Ada nama Chelsea-nya, Cok. Selanjutnya ada kolom pencarian. Bisa dicari menggunakan nama resepnya. Contohnya pempek. Ya, bisa dilihat dia langsung mencari. Begitu juga di detail resep. Bisa ada tombol pencariannya. Contoh dimsum. Ya. Dengan nama yang sama. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chelsea. Oke, melanjutkan dari Ferdi, selanjutnya masuk ke menu penjualan. Nah, di penjualan bisa pilih tanggal. Kita pilih tanggal hari ini misalnya. Lalu pilih resep, misalnya kita pilih resep pempek. Nah, terus jumlahnya misalnya kita tulis 3. Nah, di situ nanti total harganya ngejumlah sendiri dari perkalian jumlah yang kita taruh, yaitu 3. Misal pilih pelanggan, kita pilih yang bebas sih sebenarnya, yang mana aja. Oke, gitu. Terus keterangannya juga bebas, untuk testing data aja. Terus sekarang kita pilih save. Nah, lalu muncul datanya.
PMP tadi, lalu kita coba edit. Nah, kita coba ganti keterangannya, tulisan keterangan pakai tulisan yang lain. Oke, sekarang kita coba edit tadi inputan yang baru, PMP yang baru, kita edit keterangannya, kita ganti yang lain. Dari bebas kita ganti kata-katanya ke yang lain coba. Nah, ke yang lain. Coba kita save, kita edit. Nah, data ganti keterangannya dari bebas menjadi ke yang lain. Oke, sekarang coba kita delete datanya. Nah, data barusan hilang. Sekarang kita coba fitur search-nya, kita coba cari tulisan cafe 1. Cafe 1 kita coba pakai cafe 1. Nah, muncul datanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu pembelian. Oke, menu pembelian inputnya cukup banyak. Pertama ada kategori barang. Kategori barang, coba kita ganti kategori barang dari ikan ke bumbu. Lalu masukkan nama barang, kita masukkan garam. Kita pilih supplier. Pilih supplier misalnya Bagus Bumbu. Nah, pilih tanggal. Bisa pilih tanggal hari ini. Nah, harga per kilogramnya udah muncul ya. Sekarang kita pilih stok mau beli berapa kilo. Misalnya kita beli 5 kilo. Nah, total 55.000. Misal keterangannya kita kasih apa aja sih, bebas. Lalu kita save. Nah, dia berhasil ditambahkan, muncul paling atas garam dengan keterangan bebas. Lalu coba kita edit datanya. Nah, muncul di sana di atas. Kita coba edit stoknya, kita ganti menjadi 10. Nah, total harga juga ganti, kita update sekarang. Oke, selanjutnya setelah update, kita coba fitur pencariannya. Kita cari kayu manis. Nah, muncul barang kayu manis. Kayu manis. Nah, lalu coba kita delete datanya. Pertama, kita hapus dulu yang di search box-nya. Untuk memunculkan semua data kembali, kita pilih barang yang tadi kita input. Nah, lalu kita delete. Oke, nah semua button sudah dicoba. Sekarang selanjutnya masuk ke menu report. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Chelsea. Setelah dari menu transaksi, yaitu penjualan dan pembelian, hasil dari transaksi tersebut akan ada di menu home atau dashboard. Bisa dilihat, jika dia melakukan penjualan, maka akan masuk pada tipe pengeluaran harian. Pada tipe pemasukan harian. Jika dia dari transaksi pembelian, maka akan masuk ke tipe pengeluaran harian. Dan juga bisa dilihat ada widgetnya di atas itu sudah tersinkron dengan database yang sudah ada. Ya, data transaksi. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dilanjut oleh Heru untuk bagian report. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Chelsea mengenai data report. Di data report itu ada data barang, data supplier, pelanggan, karyawan, dan transaksi. Yaitu data report adalah data-data yang sudah diinput dari data di atas. Kita akan beri contoh adalah data barang. Ini adalah data barang yang sudah diinput di data barang itu ada bumbu, ikan, dan tepung. Nah, di report ini juga bisa mencetak sebagai PDF. Nah, itu bisa langsung di OK. Dan bisa diberi nama data barang. Nanti akan masuk ke dalam folder. Nah, ini adalah berupa output data report yang sudah dicetak di bentuk PDF. Lanjut
kita ke ada data supplier. Supplier juga sama, data supplier adalah data yang diinput dari data supplier di atas. Outputnya juga akan sama, dia juga bisa dicetak dalam bentuk PDF. Bisa tolong diberikan outputnya, Fajar? Tinggal ikuti step-step seperti sebelumnya saja karena memang sama caranya. Oke, ini adalah data supplier yang sudah dicetak dalam PDF. Bisa dilanjut lagi. Nah, ini mungkin akan sama semua dari data pelanggan, karyawan, transaksi. Mungkin kita akan memberikan contoh reportannya saja untuk data pelanggan seperti ini, dan untuk data karyawan seperti ini. Di data transaksi itu juga seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Lalu untuk fitur yang terakhir, di sini ada fitur logout. Fitur logout itu jika kita pencet tes dia akan langsung keluar dari aplikasinya. Dan kalau dipencet no itu ya tidak jadi logout. Jadi kita pencet saja ya untuk keluar dari aplikasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kami dari kelompok 3. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa ditinggalkan di kolom komentar dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.